Shalom, saat ini saya akan berbicara tentang rapture atau pengangkatan gereja. Apakah rapture ada? Apakah Alkitab ada menulis tentang rapture? Dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian pasal 5 ayat 24, dikatakan bahwa Henokh diangkat oleh Tuhan. Jadi, rapture atau pengangkatan pertama kali ditulis di Alkitab, yaitu di Perjanjian Lama, yaitu yang dialami oleh Henokh, ya. Dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan bahwa Henokh itu bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Jadi Henokh diangkat oleh Allah atau rapture, pengangkatan. Kemudian sesudah Henokh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yaitu Elia, ya. Elia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup ke surga, ditulis dalam Dua Raja-Raja, ya. Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 12. Elia diangkat oleh Allah hidup-hidup ke surga dengan dijemput oleh kereta berapi. Pada waktu Elia menyeberangi sungai Yordan bersama Elisa, ketika mereka sedang bercakap-cakap, kemudian datanglah kereta berapi dan membawa Elia terangkat naik ke surga. Kemudian tentang rapture atau pengangkatan yang berikutnya adalah yaitu Yesus sendiri sesudah bangkit dari antara orang mati. Yesus masih menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian Yesus membawa bukit-bukitnya ke Bukit Zaitun, dan kemudian Yesus terangkat naik ke surga. Ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Jadi Alkitab menulis tentang rapture atau pengangkatan. Dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41, Matius 24 ayat 40 sampai 41 dikatakan, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, Matius 24, kemudian Lukas 17 ayat 34 sampai 36, Lukas 17 ayat 34 sampai 36 menulis hal yang sama, yaitu tentang diangkat atau dibawa, ya. Nah, inilah berbicara tentang pengangkatan atau rapture, ya. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, jadi dibawa di sini artinya diangkat, di rapture, seperti yang dialami oleh Henokh, seperti yang dialami oleh Elia, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya di Bukit Zaitun terangkat naik ke surga. Jadi Alkitab ada menulis tentang rapture atau pengangkatan. Ya, Henokh dan Elia tidak mengalami kematian, mereka diangkat oleh Allah hidup-hidup ke surga. Kemudian Tuhan Yesus terangkat naik ke surga bukan secara roh, tapi secara jasmani, secara fisik, karena murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus ada di Bukit Zaitun. Jadi artinya tidak secara roh, tapi secara jasmani, secara fisik, ya. Karena Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dia bangkit dengan tubuh, ya, dengan tubuh yang baru, tubuh jasmani, tetapi bukan tubuh jasmani yang lama yang bisa mati, tapi dengan tubuh jasmani yang baru atau tubuh kemuliaan,
ya, tubuh yang tidak bisa mati. Di mana waktu hari pertama pada waktu Yesus bangkit, yaitu pada hari Minggu, di mana dikatakan dalam Alkitab bahwa murid-murid Yesus sedang berkumpul dan pintu-pintu terkunci, tapi Yesus bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Karena Yesus dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, bukan tubuh roh seperti hantu sehingga bisa menembus, tapi tubuh jasmani yang baru, yaitu tubuh kemuliaan, ya, di mana dengan tubuh tersebut Thomas bisa meraba tangan Tuhan Yesus yang bekas lubang paku dan bisa memegang lambung Tuhan Yesus yang bekas tombak. Artinya bukan secara roh lagi tubuh Tuhan Yesus secara fisik, secara jasmani, tetapi bukan fisik jasmani yang dulu, yang sebelum disalibkan, tetapi fisik jasmani yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang bisa menembus tembok contohnya, dan lain-lain. Jadi Tuhan Yesus, dengan kata lain, Tuhan Yesus pun diangkat hidup-hidup, ya, atau Tuhan Yesus naik ke surga hidup-hidup dengan tubuh jasmani, itu tubuh kemuliaan, seperti Henokh, seperti Elia yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Nah, jadi rapture atau pengangkatan di sini bukan dalam arti secara roh dibawa naik ke surga hidup-hidup, ya, tetapi secara jasmani, secara fisik, ya. Nah, itu juga ada ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia bahwa pada waktu bunyi nafiri terakhir, maka kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Nah, itu artinya berbicara tentang pengangkatan, ya, yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Nah, jadi Alkitab ada menulis tentang rapture, tentang pengangkatan, ya, baik di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Jadi rapture diangkat artinya diangkat dengan tubuh yang hidup atau tubuh jasmani yang hidup, diangkat hidup-hidup, bukan rohnya yang diangkat, tetapi tubuh jasmani, tubuh yang hidup diangkat hidup-hidup oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, kapan rapture atau pengangkatan gereja akan terjadi? Kita akan melihat bahwa di dalam 2 Tesalonika pasal 2, yaitu dikatakan bahwa secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja, tetapi masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka itu akan menyatakan dirinya. 2 Tesalonika pasal 2. Jadi artinya antikris, masih ada yang menahan antikris sehingga dia belum bisa menyatakan dirinya. Tetapi apabila yang menahannya sudah disingkirkan, barulah antikris akan muncul. Nah, jadi kapan rapture terjadi? Rapture terjadi sebelum antikris muncul, sebelum antikris menyatakan dirinya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 dikatakan bahwa antikris akan menyatakan dirinya di bait Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah dan mau disembah sebagai Allah. Demikian juga di dalam kitab Injil seperti kitab Matius maupun kitab-kitab yang lainnya ada ditulis bahwa apabila kamu melihat peminasa keji berada di tempat yang tidak sepatutnya, yaitu berbicara di bait Allah, maka hendaklah orang-orang yang ada di Yudea melarikan diri. Nah, jadi antikris akan muncul dan menyatakan dirinya di bait Allah. Jadi rapture atau pengangkatan gereja akan terjadi sebelum antikris muncul. Karena orang-orang pilihan atau gereja
Tuhan yang terpilih, inilah yang menahan antikris untuk muncul. Jadi gereja atau orang-orang pilihan yang menahan antikris ini, apabila sudah disingkirkan, barulah antikris akan muncul. Jadi disingkirkan di sini bukan berarti mati semuanya atau mati syahid semuanya, tapi ini berbicara di rapture, diangkat. Ya. Jadi ada gereja Tuhan atau orang-orang pilihan yang sebagian ditentukan untuk mati martir, tapi ada juga yang ditentukan untuk di rapture, diangkat. Nah, jadi apabila yang menahan antikris ini, yaitu orang-orang pilihan atau gereja pilihan ini, di rapture, diangkat atau disingkirkan, maka antikristus baru akan muncul, baru akan menyatakan dirinya. Artinya, kuasa orang-orang pilihan atau kuasa orang-orang percaya itu bisa menahan antikris, bisa menahan pekerjaan iblis di dunia ini. Apabila sudah disingkirkan di rapture, barulah antikris akan menyatakan dirinya. Dan antikris menyatakan dirinya di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan bahwa selama 42 bulan atau selama 3,5 tahun atau 1260 hari. Jadi antikristus menyatakan dirinya di Alkitab ditulis yaitu 42 bulan dalam Wahyu 13. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun sama dengan 1260 hari. Amin. Nah, jadi berikut tentang rapture atau pengangkatan. Yang pertama tadi dari 2 Tesalonika pasal 2. Kemudian berikutnya yaitu dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat 14. Ya, dikatakan bahwa perempuan itu diberikan sayap, ya, kemudian melarikan diri ke padang belantara, jauh dari mata ular. Artinya jauh dari iblis. Nah, jadi untuk pengangkatan gereja Tuhan, yaitu sudah ada ayatnya, yaitu di dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41, kemudian Lukas 17 ayat 34 sampai 36, yaitu tentang dua orang yang ada di ladang, dua orang yang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, itu berbicara tentang pengangkatan gereja atau rapture. Nah, kemudian berikutnya, kapan rapture terjadi? Yaitu sebelum antikris muncul. Ya, sebelum antikris muncul. Jadi menurut Daniel 9 ayat 27, masa kesusahan itu ada 7 tahun. Ya. Daniel 9 ayat 27 terjemahan lama dikatakan bahwa yang setengahnya dari 7 tahun yaitu 3,5 tahun, dalam terjemahan lama ditulis kemuliaan. Kemudian yang keduanya, 3,5 tahun yang keduanya, yaitu diberikan kepada si pembinasa keji. Artinya adalah zaman antikris, dan itu sama seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13, bahwa diberikan waktu yaitu 42 bulan, yaitu 3,5 tahun. Nah, jadi pengangkatan gereja dalam masa 7 tahun yang biasa disebut masa tribulasi atau masa kesusahan, yaitu bahwa pengangkatan gereja itu ada di tengah-tengah, ya, yaitu di 3,5 tahun pertama yang terakhir, yaitu sebelum masa antikris yaitu 3,5 tahun yang kedua. Nah, jadi itulah waktu pengangkatan gereja seperti yang ditulis di Alkitab. Karena gereja atau orang-orang pilihan ini yang menahan antikristus untuk muncul di dunia. Apabila sudah disingkirkan, antikristus baru akan menyatakan dirinya. Nah, itu waktu pengangkatan gereja terjadi seperti yang ditulis oleh Alkitab. Nah, demikian juga di dalam kitab Wahyu juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 12, ya, dikatakan bahwa perempuan itu diberikan sayap, ya,
dari burung nasar kemudian terbang ke padang belantara atau ke padang gurun supaya dipelihara jauh dari mata ular, ya, yaitu selama 1260 hari atau 3,5 tahun. Nah, kemudian sesudah sayap dari perempuan tersebut adalah bukan berbicara tentang pesawat terbang, ya, bahwa perempuan itu naik pesawat terbang untuk dilarikan diri ke padang gurun, ya, bukan. Karena kitab Wahyu ini banyak berbicara tentang lambang atau alegori, contoh, di mana Rasul Yohanes menulis bahwa dalam Wahyu pasal 4, di mana Rasul Yohanes melihat anak domba yang sudah tersembelih, ya, mengambil kitab, ya, yang ada di tangan Allah, kemudian membuka meterainya. Apakah itu adalah binatang domba? Nah, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah Yesus, tapi ditulisnya anak domba. Nah, jadi kitab Wahyu ini banyak berbicara tentang lambang, alegori, lambang, ya. Nah, jadi kalau di sini perempuan ini dikasih sayap, ya, kemudian lari ke padang belantara, ini juga berbicara lambang, ya. Perempuan ini artinya gereja Tuhan, karena dikatakan bahwa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah kekasih Tuhan, adalah mempelai Tuhan, atau istri, ya, dari mempelai pria, yaitu mempelai pria yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Nah, jadi perempuan ini dikasih sayap dan dia terbang ke padang belantara. Sayap ini adalah berbicara tentang kuasa Roh Kudus, ya, yang memberikan kuasa kepada perempuan ini sehingga dia bisa terbang, bisa dilepcer, bisa diangkat, yaitu Roh Kudus yang memberikan kuasa sayap, ya, yaitu artinya kuasa Roh Kudus, arti dari sayap dari perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut dilarikan ke padang gurun atau ke padang belantara, bukan berarti padang gurun yang ada di dunia, bukan berarti padang belantara yang ada di dunia, tapi itu adalah berbicara diangkat, ya, disingkirkan, ditaruh di awan-awan, ya. Jadi ditaruh di awan-awan, ya. Nah, jadi sesudah Wahyu pasal 12 tentang penyingkiran perempuan tersebut atau penyingkiran gereja, baru muncul Wahyu 13. Nah, di Wahyu 13 ini baru ditulis, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, kemudian binatang yang keluar dari darat. Artinya sesudah penyingkiran perempuan ini, sesudah penyingkiran gereja ini, baru antikristus muncul. Nah, itu sama seperti di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Jadi sama. Artinya kapan rapture ini terjadi? Yaitu sebelum antikristus muncul. Ya. Jadi kalau rapture sudah terjadi, maka antikristus akan muncul. Oke. Jadi itu waktu untuk rapture, ya. Sebelum antikristus muncul. Kemudian yang berikutnya, disingkirkan kemana? Atau gereja atau orang-orang pilihan diangkat kemana? Di dalam kitab Wahyu pasal 12 tadi, yaitu ayat yang ke-6 dan 14 dikatakan perempuan itu ke padang gurun atau padang belantara. Nah, padang gurun atau padang belantara artinya adalah di awan-awan, ya, di langit, ya. Nah, jadi dalam arti belum menuju ke surga, ya, tapi masih di awan-awan, ya, dilindungi, ya, ditaruh di awan-awan. Kenapa ditaruh di awan-awan? Karena di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa iblis dilemparkan, ya, dari surga, dari awan-awan, dari langit, dilemparkan ke bumi. Kenapa? Karena di surga, di langit terjadi peperangan, ya, di dalam Wahyu pasal 12. Di langit atau di surga terjadi peperangan, yaitu Mikael bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan naga, yaitu Lucifer bersama malaikat-malaikatnya, bersama setan-setan yang lainnya. Dan mereka kalah, ya. Mereka tidak mendapati tempat lagi di surga, dikatakan dalam kitab Wahyu. Demikian juga mereka tidak mendapati tempat yang ada di langit, di awan-awan, dan mereka dilemparkan
ke bumi, ke bawah. Jadi dalam kitab Efesus pasal 6 dikatakan bahwa penghulu-penghulu di udara. Di dalam kitab Efesus juga dikatakan bahwa penguasa angkasa. Jadi artinya iblis punya kerajaan di angkasa, di langit, di awan-awan, dia punya kerajaan. Tetapi di akhir zaman, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12, Mikael bersama malaikat-malaikat berperang, ada peperangan dan iblis kalah dan dia terjatuh dari taktanya, dari kerajaannya yang ada di awan, yang ada di langit-langit, dan dia jatuh ke bumi. Nah, dan ketika dia jatuh ke bumi, maka dia mencari wanita ya yang akan melahirkan, yaitu mencari orang-orang pilihan atau umat Tuhan ya untuk dibinasakan. Nah, tetapi umat Tuhan sudah disingkirkan, sudah di-lepcer. Nah, jadi kalau di-lepcernya ke padang belantara atau ke padang gurun, maka itu akan menjadi mangsa iblis. Karena iblis dikatakan sudah terjatuh dari langit dan dia ada di bumi dan dia marah ya. Karena dia dikalahkan, dia marah. Dan selain itu dia tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit. Jadi disingkirkan ke padang belantara atau padang gurun bukanlah padang belantara atau padang gurun yang ada di dunia, tapi secara rohani, artinya di awan-awan. Nah, jadi gereja Tuhan, orang-orang pilihan disingkirkan atau ditaruhnya di awan-awan. Nah, itu seperti yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di ayat 17 dalam Alkitab terjemahan lama ditulis, Alkitab terjemahan lama ditulis, kemudian kita yang sedang hidup, yang telah tertinggal ini akan diambil ke dalam awan, bersama-sama dengan mereka itu menghadap Tuhan di dalam awang-awangan. Demikianlah kelak kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan diambil di awan-awan. Ya, kalau kita membaca di Alkitab terjemahan baru, juga Alkitab terjemahan lama, kita baca dengan teliti, dengan tenang, teliti, kita perhatikan, terutama di Alkitab terjemahan lama, maka dikatakan diambil ke dalam awan. Artinya ada umat Tuhan yang sudah berada di awan. Nah, jadi disingkirkan atau ditaruh di mana? Yaitu ditaruh di awan-awan. Nah, jadi kebangkitan ini, orang-orang mati bangkit ini adalah menunjuk pada waktu di mana Tuhan Yesus datang, kemudian berperang melawan antikris, yaitu di perang Harmagedon, dan antikris dilempar ke neraka, ke lautan api, dan pengikut-pengikut antikris dibinasakan dalam peperangan. Nah, kemudian Tuhan Yesus membangkitkan ya orang-orang yang percaya sama Tuhan, yaitu yang pada masa antikris, yaitu yang tidak mau menerima tanda binatang, yaitu tanda 66 di tangannya dan di dahinya, dan yang tidak mau menyembah patung antikris, kemudian mereka disiksa sampai mati. Nah, mereka inilah yang dibangkitkan, ya, dibangkitkan. Alkitab menulis itu kebangkitan yang pertama. Nah, mereka dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus, bertemu dengan gereja Tuhan yang sudah berada di awan-awan, yang sebelumnya sudah diangkat, yang sebelum Antikristus muncul, yang selama 1260 hari di awan-awan, dan selama itu juga Antikristus berkuasa di dunia, yaitu 1260 hari. Nah, jadi bertemu dengan gereja Tuhan yang ada di awan-awan, yang Tuhan ungsikan, yang Tuhan lindungi, yang Tuhan taruh, kemudian bertemu, kemudian menyongsong Tuhan di angkasa,
kemudian ke surga, kemudian melaksanakan pesta pernikahan anak domba di kerajaan surga selama 75 hari. Nah, inilah yang dimaksud bahwa orang yang mati itu dibangkitkan, yaitu orang-orang itu gereja Tuhan, ya, selain yang mati pada zaman Kris yang mempertahankan imannya, demikian juga orang-orang percaya, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari zaman gereja yang sudah meninggal itu dibangkitkan pada waktu itu. Itu yang disebut kebangkitan pertama, diangkat, kemudian bertemu dengan orang-orang pilihan yang sudah ada di awan-awan yang sudah diangkat sebelum masa antikris. Bertemu di awan-awan, kemudian menyongsong Tuhan di angkasa, kemudian bersama Tuhan ke surga, dan kemudian pesta pernikahan anak domba selama 75 hari. Sesudah pesta perkawinan anak domba selama 75 hari, Tuhan Yesus bersama gerejanya, bersama orang-orang kudusnya turun ke bumi dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, itu. Jadi, untuk memahami bahwa gereja Tuhan ada di awan-awan, itu ada di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Dan terutama untuk kata kuncinya, yaitu ada di Alkitab Terjemahan Lama, di situ dikatakan bahwa ke dalam awan. Ya, nah itu. Jadi artinya gereja ditaruh di awan-awan, diungsikan, diamankan dari masa antikris. Kemudian berikutnya, dalam masa 7 tahun, gereja di 3,5 tahun yang pertama sebelum antikristus muncul, itu ada, dalam Daniel 9 ayat 27 disebut kemuliaan. Nah, itulah waktu hujan akhir. Itu waktu kegerakan besar, waktu kebangunan rohani terjadi, waktu pemulihan gereja terjadi. Nah, itu terjadi selama 3,5 tahun hujan akhir, pencurahan Roh Kudus yang terakhir. Nah, jadi di masa 3,5 tahun yang pertama, gereja sudah mengalami kesusahan, sudah mengalami penganiayaan. Terutama di akhir 3,5 tahun, ada penganiayaan dan ada mati martir untuk gereja, untuk umat Tuhan. Tetapi di 3,5 tahun yang berikutnya, yaitu zaman antikris, maka itu adalah kesusahan yang lebih besar lagi, ya, kesusahan yang lebih besar lagi. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.